Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Siti Aulia dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan makan suku Baduy. Mari kita simak video berikut ini. Suku Baduy. Suku Baduy adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Banten dengan populasi yang cukup tinggi di Indonesia. Suku ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, yang keduanya memiliki keunikan tersendiri. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk menayangkan satu video bagaimana keadaan di Baduy luar. Apa yang terlintas mendengar kata Baduy? Keindahan alam, hamparan hijau pegunungan, tumbuh subur di bumi yang damai. Seluas mata memandang cakrawala. Harmonisasi kehidupan, menyatukan kekuatan, persaudaraan. Beratapkan dari alam, hidup dalam sebuah keberagaman. Memegang teguh prinsip leluhur, menjaga alam demi keberlangsungan hidup. Menghargai tradisi leluhur, menselaraskan tradisi termasyhur. Dari leluhur, kami mewariskan setiap helai, merajut kekuatan agar dapat kami nikmati. Alam bagi kami tidak boleh dirusak, gunung pun tidak boleh dilebur, karena alam bagi kami adalah kehidupan. Baik, setelah menayangkan video tadi, di sini saya akan membacakan tentang budaya suku Baduy yang beraneka ragam. Suku lain, suku Baduy memiliki adat istiadat yang selalu mereka jaga keasliannya agar tidak punah. Berbagai adat dilakukan untuk menghormati arwah leluhur nenek moyang mereka agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Suku mereka memiliki adat yang kompleks dan unik seperti adat perjodohan yang sudah tidak relevan di masa ini. Perjodohan ini, para orang tua memberikan kuasa penuh pada pemimpin suku atau disebut dengan puun. Nantinya, puun ini yang akan mencarikan jodoh bagi anak mereka yang sudah disesuaikan perhitungannya agar tidak menimbulkan celaka. Selanjutnya yakni kebiasaan mereka mempersembahkan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur kepada nenek moyang. Mereka berpendapat bahwa alam yang asri dan mampu memberikan mereka sumber makanan merupakan hadiah dari nenek moyang. Urang lir ibarat wayang, musik malikna kudalang, anu tewasa tewenang, bareng hideung kumadalang, apan hirup ngalalakon, sapertos dina sinetron, caritana. Yang telah dijelaskan sebelumnya, suku Baduy terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau yang dikenal dengan pikuku. Suku Baduy dalam masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan dengan baik, sementara suku Baduy luar sudah terpengaruh pola hidup masyarakat modern zaman sekarang. Halnya dengan suku Baduy luar, suku Baduy dalam dengan pikuku yang masih ketat melarang menggunakan barang-barang elektronik. Secara keseluruhan, masyarakat Baduy dalam masih memilih hidup tanpa listrik, alas kaki, dan juga tetap berjalan kaki.
Mata pencarian dari suku ini adalah bertani dan berdagang. Namun uniknya, dalam sistem pertanian mereka tidak mengenal alat penggarap sawah, baik seperti mesin bahkan kerbau. Menggunakan mesin memang tidak diperbolehkan, sementara aturan adat melarang masyarakat Baduy memelihara hewan berkaki empat. Untuk menjaga kelestarian alam, masyarakat Baduy membangun rumah dengan menggunakan pondasi dari bahan batu kali. Hal ini dilakukan tanpa adanya galian tanah. Tidak heran jika tekstur tanah di permukaan suku ini masih terlihat bergelombang dan alami serta tidak longsor. Kan, dalam rangka mewujudkan cita-cita melestarikan dan hidup berdampingan dengan alam adalah ketentuan adat suku Baduy yang disebut dengan puung yang melanggar jual beli tanah kepemilikan adat. Bahasa yang digunakan suku Baduy adalah bahasa Sunda dialek Banten. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia walaupun tidak mendapatkan pengetahuan dari bangku pendidikan. Dalam suku ini juga tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat kepercayaan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam lisan saja. Satu hal yang menarik untuk diketahui adalah pola pendidikan anak-anak pada masyarakat Baduy, di mana mereka tidak boleh menempuh pendidikan formal atau sekolah. Masyarakat Baduy menganggap pendidikan merupakan hal yang dilarang bagi mereka karena bisa dianggap merenggut kebudayaan asli mereka. Itu, masyarakat Baduy juga beranggapan bahwa orang yang pintar identik dengan kecurangan, korupsi, koloni, dan berbuat hal-hal buruk lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti anak-anak suku Baduy tidak pernah belajar. Suku Baduy pada hakikatnya adalah kelompok masyarakat yang rajin belajar, namun cara belajarnya lah yang berbeda. Di samping itu, suku Baduy memiliki aturan yang masih terus dipantau sampai saat ini, khususnya oleh suku Baduy Dalam, yaitu yang pertama, tidak boleh menggunakan kendaraan sebagai transportasi, tidak boleh menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap utara atau selatan kecuali rumah ketua adat. Dilarang menggunakan alat elektronik, harus menggunakan pakaian serba hitam atau putih yang ditenun dan dijahit sendiri. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan pakaian modern. Suku Baduy. Agama suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisikan ajaran keagamaan dan tuntunan moral. Dalam Sunda Wiwitan ada 3 macam alam yang dipercaya oleh suku Baduy, yaitu yang pertama Buana Yungcung, yakni tempat bersembayang Sang Hyang Kersa. Yang kedua Buana Pancatengah, yakni tempat berdiam diri manusia. Dan yang terakhir adalah Buana Larang atau neraka. Biasanya doa yang dilakukan oleh para penganut Sunda Wiwitan adalah lewat nyanyian, pantun, dan kindung yang disertai gerakan tarian. Baiklah, yang terakhir adalah makanan khas suku Baduy. Yang pertama ada jojorong. Kuliner khas suku Baduy yang pertama adalah jojorong. Jojorong merupakan salah satu kue yang terbuat dari tepung beras, tepung kanji, dan gula merah. Sajian ini mungkin banyak ditemukan di kawasan Banten, tapi ternyata jojorong adalah kuliner khas suku Baduy. Keunikan kue ini yakni disajikan dengan mangkok unik yang terbuat dari daun pisang dan setiap ujungnya diikat dengan tusuk gigi. Jojorong memiliki tekstur yang lembut dengan cita rasa kue yang manis serta aroma khas yang berasal dari daun pisang. Kedua adalah apem putih. Apem putih khas suku Baduy ini dibuat dari beras yang digiling hingga menjadi tepung. Kemudian tepung tersebut dicampur dengan tape fermentasi yang kemudian dibentuk menjadi apem yang berukuran kecil. Biasanya apem putih ini dinikmati bersama dengan gula merah yang dicairkan agar cita rasanya lebih manis.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai suku Baduy, dari mulai kebiasaan, pengertian, letak, agama, ataupun apa yang tidak dibolehkan di dalam suku tersebut. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.